फर्क नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, आपसे क्या मतलब। Adegan film dimulai dengan diperlihatkan pengantin baru, di mana sang pria bernama Laksmi dan perempuannya bernama Gayatri. Kebahagiaan menyelimuti keluarganya, khususnya Laksmi dan Gayatri. Pesta pernikahan mereka juga sangat meriah. Di setiap hari-harinya, Gayatri dan Laksmi pun sangat berwarna. Mereka berdua tinggal bersama ibu dan kedua adik perempuannya. Hingga suatu waktu pada saat mereka sarapan, Gayatri tiba-tiba keluar dari rumah. Laksmi pun merasa heran. Kemudian adiknya menyusul membawakan sarapan. Laksmi yang heran kemudian menyusul menghampiri Gayatri. Ibunya pun melarangnya, namun Laksmi tetap bersikeras menghampiri Gayatri. Gayatri juga melarangnya untuk mendekati dan menyuruh Laksmi untuk masuk ke dalam rumah melanjutkan sarapan. Hingga akhirnya Laksmi pun menuruti permohonan Gayatri. Setelah Gayatri menjelaskan jika hal itu adalah masalah perempuan di mana pada saat datang bulan mereka harus berada di luar hingga bersih. Suatu hari pada saat Laksmi hendak minum kopi, ia sangat terkejut karena istrinya menggunakan kain kotor untuk penutup pada saat datang bulan. Kemudian Laksmi pun membelikan pembalut seharga Rp55 di apotek. Karena uangnya kurang, ia pun meminjam sahabatnya Rp15. Sesampai di rumah, pada awalnya Gayatri sangat senang sekali karena telah dibelikan pembalut oleh suaminya. Namun pada saat melihat harganya, Gayatri meminta untuk mengembalikan pembalut itu. Laksmi yang sedikit kebingungan pun menuruti perintah Gayatri. ₹55? लॉटरी लग गई क्या? इसे वापस कीजिए। Suatu waktu terlihat Laksmi sedang termenung, memikirkan pembalut yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Lalu ia berpikir untuk membuatnya. Dengan cepat, Laksmi pun mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan dan kemudian ia meracik di pinggir sungai. Singkat cerita, pembalut buatan Laksmi pun selesai. Kemudian ia hadiahkan pada istrinya dengan mengatakan jika dirinya membuatnya dengan bahan yang gratis. Namun pada kenyataannya Gayatri telah selesai dengan semua itu dan sudah berada di dalam rumah. Kemudian Gayatri menyimpan pembalut buatan suaminya itu. Singkat cerita, di suatu hari pada saat Laksmi hendak pulang, ia bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya itu menagih hutang yang pernah ia pinjam 3 minggu lalu untuk membeli pembalut. Dan seketika Laksmi teringat akan istrinya. Ia pun segera menemui Gayatri. Ia pun sangat senang sekali karena tidak menemukan kain kotor menggantung di jemuran. Namun kemudian ia menemukan Gayatri yang masuk ke dalam rumah. Ternyata ia belum datang bulan. Lalu kemudian Laksmi mengajak Gayatri untuk jalan-jalan untuk menikmati hiburan. Namun tidak lama kemudian Gayatri mengajak Laksmi untuk pulang. Ternyata Gayatri telah datang bulan. Ia lalu mengambil pembalut buatan suaminya yang ia simpan. Namun keesokan harinya terlihat Gayatri sedang menjemur kain kotor yang ia gunakan sebelumnya. Laksmi pun kecewa dan mengatakan Gayatri tidak mengikuti perintah suaminya. Kemudian Gayatri mengatakan jika sari yang ia kenakan menjadi sangat kotor dan harus membersihkan semalaman karena pembalut yang dibuat Laksmi bocor. Laksmi pun terdiam dengan jawaban Gayatri. बेकार है, पूरी साड़ी गंदी हो गई थी, मैं रात भर धो रही थी। अब जाइए। Setelah pulang dari kerja, Laksmi pun kembali membuat pembalut dan mengumpulkan bahan-bahannya seperti biasa. Ia lalu pergi ke pinggir sungai untuk membuatnya. Namun kali ini Laksmi melapisinya dengan bahan plastik dan berharap tidak bocor. Tapi kali ini Gayatri tidak ingin memakainya, walaupun Laksmi mendesaknya karena pengalaman buruk sebelumnya. Karena Gayatri tidak mau menggunakan pembalut itu, Laksmi pun mengunjungi kakaknya yang sudah berkeluarga. Pada saat sedang makan, tiba-tiba saja keponakan Laksmi mengeluarkan pembalut itu dari dalam saku Laksmi dan memainkannya. Semua orang di rumah itu sangat shock dengan kejadian itu, hingga sang kakak mengadu pada ibunya jika Laksmi mempermalukan di depan suami dan mertuanya. Kakak Laksmi sangat marah dan malu, ia bahkan melarang Laksmi untuk berkunjung ke rumahnya. Tidak hanya kakaknya, ibunya pun merasa sangat malu. Gayatri hanya bisa diam dan menahan air mata melihat kelakuan suaminya itu. बहन को कोई ऐसी चीज देता है क्या? नहीं देता और देना चाहिए, पहले ही देना चाहिए था मुझे। राखी बांधी थी। Tekad Laksmi yang sangat kuat untuk melindungi perempuan yang ia sayangi membuatnya terus berupaya membuat pembalut itu. Hingga ia mengunjungi dokter di puskesmas, namun sayangnya dokter itu telah pergi dan sudah pindah tugas.
Kemudian Laksmi mengunjungi Fakultas Kedokteran dan menawarkan para mahasiswa di sana untuk menggunakan pembalut buatannya. Namun semuanya menolak. Hingga ia bertemu dengan salah satu mahasiswi yang akan membantunya. Laksmi pun pulang dan bahagia. Kemudian ia menyiapkan sebuah kertas yang nantinya akan ada feedback setelah pembalut buatannya dipakai. Laksmi pun memberikannya pada mahasiswa itu. Namun salah satu tetangga melihat Laksmi sedang berduaan dengan mahasiswi. Hingga suatu waktu pada saat istrinya memberikan makan, ia sangat kesal sekali dan mengatakan, "Jika ingin selingkuh, pulangkan saja aku pada orang tuaku." Begitu kata Gayarti. अब मैंने क्या किया? आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? Di sisi lain, mahasiswi yang mendapatkan amanat dari Laksmi tidak berhasil membujuk temannya untuk menggunakan pembalut itu, dikarenakan tidak jelas asal-usulnya. Kemudian mahasiswi itu pun memberikan feedback palsu. Namun, tanpa ia sadari, Laksmi melihatnya dan sedikit kecewa dengan apa yang dilihatnya saat itu. Di suatu hari terlihat perayaan salah satu tetangganya, di mana anaknya perempuan sudah akil balik. Semua warga kampung merayakannya. Laksmi pun mendapatkan info dari anak-anak yang sedang bermain bola di dekat rumahnya. Dan di malam harinya terlihat Laksmi memanfaatkan tetangganya yang sedang datang bulan itu dan menawarkan pembalut buatannya. Namun sayangnya ibu perempuan itu melihat kejadian itu dan berteriak, membuat seluruh warga pun terbangun melihat kejadian itu. Begitu juga dengan Gayarti, ibu dan adik-adik perempuannya. Besoknya terlihat ibunya membantu kedua adiknya membereskan pakaian, di mana ibunya menyuruh kedua adiknya untuk tinggal bersama kakaknya karena sangat malu dengan apa yang dilakukan Laksmi. Terlihat juga Gayarti yang sedih dan malu. Ia sangat marah pada Laksmi. Laksmi pun berusaha menenangkannya. Hingga kemudian Gayarti bersedia untuk mengenakan pembalut buatannya asalkan hanya mereka berdua yang mengetahui hal itu. Singkat waktu setelah semuanya itu, terlihat Gayarti mengambil pembalut buatan suaminya yang kedua. Namun, keesokan paginya, ia masih tetap mencuci sarinya yang kotor karena tembus. Laksmi pun sangat sedih melihat itu semua karena pembalutnya gagal melindungi wanita kesayangannya. Hingga Laksmi mencobanya kembali. Namun, kali ini ia menggunakan sendiri dengan menggunakan darah ayam yang ia bawa. Laksmi pun membawanya berjalan dengan sepeda. Pada awalnya masih aman, namun setelah beberapa menit, celana Laksmi pun berwarna merah yang menandakan percobaannya gagal lagi. Laksmi pun berlari menuju sungai dan membersihkan diri di sungai itu dan semua orang melihatnya. Kemudian setelah kejadian itu, Laksmi mendapatkan sanksi sosial dari seluruh warga kampung dan tetua adat. Istrinya Gayarti pun dijemput oleh abangnya yang malu dengan ulah Laksmi. Kemudian Laksmi pun meninggalkan kampung itu dan menitipkan uang pada sahabatnya untuk ibundanya. Laksmi bertekad untuk membuat pembalut yang akan melindungi perempuan-perempuan kesayangannya. Keinginan kuat Laksmi membuatnya terus mencari tahu bagaimana membuat pembalut. Laksmi juga mengunjungi pabrik kapas hingga ia mengetahui bahan pembalut bukanlah kapas biasa, namun dari serat selulosa. Bahkan ia menjadi pembantu salah seorang profesor, berharap akan mendapatkan ilmu secara gratis. Namun karena kesibukan sang profesor, Laksmi tidak mendapatkan ilmu darinya. Hingga pada saat ia mengatakan pada anaknya, anak itu menunjukkan jika ingin mengetahui sesuatu silakan bertanya pada komputer, maka akan mendapatkan semua jawabannya. Benar saja, di Google itu Laksmi pun menemukan supplier serat selulosa. Anak profesor itu mengajak Laksmi untuk menghubungi suppliernya dan meminta sampel serat tersebut. Singkat waktu, sampel serat selulosa telah datang. Profesor melihatnya lalu bertanya pada Laksmi untuk apa serat selulosa itu. Laksmi mengatakan jika ia akan membuat pembalut. Profesor pun terdiam dan berlalu begitu saja. Di malam hari, Profesor terbayang dengan jawaban Laksmi yang ingin membuat pembalut, lalu membangunkan Laksmi dan menunjukkan video proses pembuatan pembalut. Profesor itu juga mengatakan jika mesin itu sudah ada dan sudah otomatis. Kemudian ia juga menyuruh Laksmi untuk tidak perlu repot-repot membuat pembalut. Kemudian profesor itu pergi dan Laksmi pun melanjutkan melihat proses pembuatan pembalut di mana ada penghancuran, pemadatan, pembungkusan, dan sterilisasi. Setelah Laksmi mendapatkan satu dus serat selulosa, gambaran proses pembuatan, ia lalu berpamitan dari rumah profesor itu dan melanjutkan pengembaraannya. Laksmi pun menyewa sebuah rumah di sebuah desa.
Ia mulai mengumpulkan alat-alat untuk pembuatan pembalut secara sederhana sesuai proses yang telah ia catat. Suatu waktu, uangnya telah habis dan ia mencoba mencari pinjaman pada seorang dan berhasil. Dengan tempo 1 tahun setelah melakukan pijatan pada orang itu. Laksmi pun merakit semua peralatan itu hingga setelah semuanya jadi, ia lalu melanjutkan dengan membuat pembalutnya. Singkat cerita, pembalut pun telah terbuat. Suatu malam terlihat perempuan yang tengah mencari apotek, yang kebanyakan sudah tutup, lalu tidak sengaja bertemu dengan Laksmi. Ia mengatakan ingin mencari pembalut dan kemudian Laksmi langsung memberikan pembalut buatannya. Laksmi juga melihat tanda di mobil yang berasal dari sebuah resort. Keesokan paginya Laksmi mendatangi resort itu dan menemui pengunjung yang menggunakan pembalutnya dan meminta feedback. Namun perempuan itu merasa sangat kebingungan dengan semua itu. Setelah Laksmi menjelaskan, perempuan itu mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Laksmi yang mendengar hal itu sangat senang sekali. Ia sangat terharu dengan jawaban itu. Ia juga mengatakan jika perempuan di depannya merupakan pelanggan pertamanya. Di sisi lain terlihat Gayatri yang masih mencintai dan menunggu suaminya itu dipaksa untuk segera tanda tangan akta perceraian oleh saudaranya. Hingga ia mendapatkan telepon dari Laksmi. Gayatri pun sangat senang sekali. Namun, lewat telepon itu suaminya hanya menceritakan keberhasilannya membuat pembalut dan bahkan Laksmi tidak menanyakan kabar istrinya setelah sekian lama tidak bertemu. Gayatri pun kecewa dan ia menutup telepon karena sangat kesal dengan Laksmi. Laksmi pun menjadi sedih saat Gayatri menutup teleponnya. Ia seperti kehilangan arah. Namun sesampainya di rumah terlihat perempuan yang pernah menggunakan pembalutnya. Ia begitu penasaran dengan obsesi dari Laksmi, hingga Laksmi menceritakan kenapa semua ini terjadi. Perempuan itu bernama Pari. Ia tersenyum dengan penjelasan Laksmi dan kemudian ia memberikan feedback tambahan, di mana jika pembalutnya memiliki perekat di satu sisi itu akan menjadi lebih baik. Sesampai di rumah, Pari pun menceritakan pada ayahnya. Di sisi lain terlihat sopir Pari memberikan telepon pada Laksmi karena Pari ingin mengatakan jika akan ada lomba inovasi dengan hadiah Rp200.000. Laksmi pun setuju karena hutangnya dahulu sudah jatuh tempo dan sudah ditagih berkali-kali. Singkat cerita, terlihat Laksmi mempersiapkan semua mesin pembuat pembalut sembari menahan keinginannya untuk buang hajat. Hingga dewan juri menghampirinya. Kemudian Laksmi pun menjelaskan cara kerja mesin itu dari awal hingga terbentuk pembalut yang layak digunakan. Di malam hari, seluruh peserta lomba menantikan pengumumannya. Dihadiri juga oleh Amitabh Bachchan, seorang aktor terkenal di India, di mana semua orang sangat mengidolakannya. Namun pada saat pengumumannya ternyata nama Laksmi tidak disebut. Ia pun kecewa dan meninggalkan ruangan itu hingga ayah Pari mengejarnya dan mengatakan jika Laksmi mendapatkan penghargaan dari presiden. Laksmi yang mendengar itu sangat senang. Kemudian ia menerima hadiah, kemudian foto bersama dengan Amitabh Bachchan. Laksmi dan Amitabh Bachchan pun dimuat di berbagai media, termasuk media cetak. Kemudian tersebar di seluruh pelosok negeri dan sampailah di tangan ibu dan juga Gayatri. Mereka bangga dengan apa yang dilakukan Laksmi. Di hari berikutnya terlihat Laksmi yang pulang ke desa tempat ia bereksperimen, di mana seluruh warga di sana telah menyambut kedatangannya. Kemudian Laksmi pun memberikan demo apa yang telah ia buat. Setelah selesai, ia memberikan pada salah satu wanita di sana. Mereka bingung dengan Laksmi yang membuat pembalut untuk wanita, hingga perempuan itu pun menangis dan pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata warga di sana tidak membaca koran dengan lengkap, di mana di judul hanya tertera foto Laksmi dan Amitabh Bachchan dan tertulis jika Laksmi adalah pahlawan inovasi dan berita selengkapnya ada di halaman berikutnya. Melihat respon masyarakat yang tidak bagus membuat Laksmi sangat sedih. Kemudian ia menelpon Pari. Singkat cerita, Pari datang. Kemudian tanpa banyak bicara ia membawa semua pembalut yang sudah siap. Pari membawanya untuk keliling untuk dijualnya dan hasilnya semua pembalut itu habis terbeli seharga Rp2. Laksmi pun senang dengan hal itu dan akan membuat lebih banyak pembalut lagi. Suatu hari ada perempuan bersama anaknya yang mengalami KDRT. Ia pun meminta tolong pada Laksmi karena suaminya itu terus mengejar meminta uang dalam kondisi mabok. Mendengar cerita perempuan itu di mana tidak memiliki keahlian untuk bekerja membuat Laksmi berpikir untuk memberdayakan perempuan itu agar bisa menghasilkan uang dengan pembalut buatannya.
dan hasilnya sangat memuaskan. Singkat cerita, perempuan itu mengajak beberapa wanita untuk mendapatkan uang tambahan dengan pembalut buatan Laksmi. Laksmi pun kini sukses dengan pembalut buatannya hingga beberapa stasiun televisi meliputnya. Singkat cerita, kini Laksmi tidak membuat pembalut, tapi membuat mesinnya dengan modal kur dari bank, dan angsuran itu dibayar para perempuan yang telah membentuk kelompok. Tidak hanya sampai di situ, mesin Laksmi pun menembus pasar mancanegara. Di sisi lain, terlihat Gayatri melihat suaminya itu di media televisi. Kemudian ia menemui sahabat Laksmi dan meminta nomor HP-nya. Terlihat juga Laksmi yang sibuk dengan mesin pembalutnya tiba-tiba mendapatkan telepon dari PBB yang ingin mengundangnya ke markas besarnya di New York. Di panggung terlihat Laksmi menyampaikan pidato di mana dirinya sangat terobsesi membuat pembalut dengan harga yang ekonomis. Ini dikarenakan kemiskinan di negara India sangatlah tinggi dan hanya sedikit perempuan yang menggunakan pembalut saat datang bulan. Ketika acara telah selesai, Laksmi pulang dengan Pari. Namun saat itu ia mendapatkan telepon dari Gayatri dan kemudian Pari pun mundur teratur. Bahkan di perjalanan pulang mereka terdiam hingga Laksmi pun merasa bersalah dengan semua itu. Kemudian ia pun berpisah di bandara di mana Laksmi akan melanjutkan perjalanannya menuju kampung halaman. Terlihat kesedihan di mata Pari dan Laksmi dengan perpisahan itu. Selanjutnya, terlihat seluruh warga kampung halaman Laksmi menyambut dengan sukacita. Begitu juga dengan istrinya Gayatri. Kini Laksmi pun begitu dihormati dengan hasil kerja keras selama ini. Dirinya juga sering diundang untuk menjadi pembicara di beberapa acara. Laksmi dan Gayatri hidup bahagia dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you.